Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Arqua Bursier. Kode sahamnya OASA, nama perusahaannya yaitu PT Protek Mitra Perkasa Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita ganti kode sahamnya OASA. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Protek Mitra Perkasa Tbk ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways, setelah itu nanti tepatnya pada tanggal 6 Desember itu harga sahamnya naik tinggi dari harga 200-an menuju ke harga paling tingginya di harga Rp920 per lembar. Setelah itu disuspend beberapa hari, setelah itu harga sahamnya turun. Kemudian sideways ya, naik turun lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ini. Dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 18 Januari 2022. Di periode ini, apakah investor besarnya distribusi atau justru mereka akumulasi seperti itu? Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian kita ganti kodenya di sini OASA. Kemudian kita mulai dari tanggal 3 Januari 01 2022 sampai tanggal 18 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Protek Mitra Perkasa Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, tepatnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 18 Februari 2022, itu investor besarnya melakukan masif distribusi. Jadi selama sebulan terakhir ini investor besarnya distribusi atau menjual kepemilikan mereka dalam porsi yang sangat besar. Nah, ini pertanda buruk karena harga sahamnya akan sangat turun dalam lagi seperti itu. Ini sudah berada di level support dan ini sudah indikasi jebol support ya. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau misalkan Anda beli di atas. Ya, mungkin Anda harus mengatur strategi yang lebih jitu untuk bisa untung di perusahaan ini seperti itu. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, berikutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Protek Mitra Perkasa Tbk ini atau kode saham OASA itu 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 100% saham yang beredar di publik, investor besarnya itu memiliki porsi kepemilikan yang sangat besar, yaitu 85,5%. Artinya, dengan porsi kepemilikan yang besar seperti ini, kepentingan mereka sangat besar di perusahaan ini. Dan ini juga tanda bahwa sangat mudah bagi mereka untuk markup harga. Nah, kelihatan di sini mereka dari harga 300, mereka bisa markup ke harga 900 dengan sangat mudah ya. Memborong barang-barang yang dijual oleh investor retail.
Nah, investor retail sendiri di perusahaan ini memiliki porsi kepemilikan sebesar 13,8%. Dan ternyata investor retail itu menambah porsi kepemilikan sebesar 4,3% selama beberapa bulan terakhir ini ya. Selama sebulan lebih terakhir ini, seperti itu. Tapi tetap masih kecil kepemilikan retail ya, 13% itu kategorinya masih kecil ya, seperti itu. Jadi sangat leluasa bagi investor besarnya untuk markup harga dengan cara memborong barang-barang yang dijual oleh investor lokal, individual atau investor retail yang lainnya, seperti itu. Nah, karena di sini masif distribusi, maka bagi Anda yang punya barangnya dan membeli di harga bawah, itu sebaiknya jual Mi. Silahkan dijual kalau misalkan belum menjual. Kalau Anda sudah membeli dan itu berada di harga atas pembeliannya, maka Anda bisa punya dua pilihan, menjual rugi atau melakukan average down kembali, menyiapkan dana atau modal yang lain untuk membeli di harga bawah nantinya. Tetapi tunggu sampai ada indikasi investor besarnya berhenti distribusi. Dan ada tanda-tanda bahwa investor besarnya melakukan akumulasi. Nah, pada saat itulah lakukan pembelian untuk average kembali, seperti itu. Ketika harganya dikerek naik kembali, maka di situ Anda bisa keluar dengan menjual perusahaan yang Anda miliki ini, seperti itu. Tapi semua keputusan kembali di Anda masing-masing ya, bagi teman-teman investor. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Aqua Booster. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.